Ya, selamat malam Kotomi. Semangat malam, ya. Ya, terima kasih Kotomi buat waktunya malam hari ini. Di tengah Iya, kesibukannya, sama-sama. sudah meluangkan waktu untuk IG Live bersama saya. Ya, Sama-sama. ya. Bagaimana kabarnya, Ko? Baru selesai dari ini apa acara Tokopedia, jadi saya langsung join di sini. Menyapa Oh dulu iya, teman-teman tadi. Hmm. ya. Wow, luar biasa. Sibuk terus ya, Ko? Ya, lumayan tadi hari ini baru pulang dari Tanjung Lesung, terus menyapa teman-teman di Tokopedia sebentar, lalu Ya, langsung join ini dengan Haris. Selesai ini kan juga ada live-nya saya jam 10 ya. ya. Jam 10, ya. Jadi ya Wow, begitulah aktiviti tiap hari. Ini wow, juga luar ada biasa. teman-teman yang luar biasa nih, ada Pak Jonathan, ada Pak Heriadi nih, teman-teman yang luar biasa. Marin, Pak Gayu, David. Wow, Ya, ini teman-teman yang wow, energinya positif semua nih. wow, luar biasa semua ini. Ya. Kotomi posisi di Jakarta ya? Iya betul. Kamu kalau dari logatnya di Surabaya ya? Iya, dari Surabaya. Iya, logatmu keluar. Iya. Asli kampung halaman saya, kampung halaman saya. Oh, iya, iya, iya. Berarti pindah ke Jakarta ya, sudah lama. Saat saya di usia ke-19, usia 19 saya mulai Jakarta. Wow, sudah lumayan lama ini. Logatnya sudah Hmm. berubah jadi Jakarta pasti. Tapi setiap tahun saya ziarah ke makam Kembang Kuning dan Oh, bersyukur apa kemarin sebelum pandemi corona saya masih sempat ngisi di acara ID Cloud ya Surabaya undangannya Pak Herman Tanoko ya. iya. Wow, luar biasa. Di tengah pandemi seperti ini, gimana aku tentang pekerjaannya? Ada semakin menurun atau semakin berkembang lagi? Kalau dibilang secara pekerjaan dan saya di dunia handphone ya kalau secara omset menurun karena tidak bisa dipungkiri di mall-mall semua tutup apalagi PSBB dan ini PSBB jilid kedua tentu Ya, ada banyaklah persoalan-persoalan yang terjadi. Namun kalau ditanya apakah kita menyerah dengan keadaan ini, ya keadaan ini kan bukan cuma satu orang yang mengalami, tapi semua orang. yes. Dan keadaan ini kan secara global. Ya, Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ini terjadi secara global. Artinya ini faktor dari luar. ya. Yang bisa kita kerjakan adalah yang dari dalam. Yang dari dalam Wah, sini. Ya kan? Jadi yes. keputusan kita untuk mengatasi keadaan itu, keputusan kita untuk membuat pilihan, keputusan kita untuk tetap mau belajar, keputusan kita untuk mau maju, keputusan Ya, kita untuk tidak berhenti, itu yang akan menentukan perjalanan kita berikutnya. Jadi bisnis, karir mungkin terganggu, tapi kehidupan itu tetap berjalan. Dan iya. bagian dari hidup itu adalah sebuah tentang perjalanan. Jadi kata lawan kata dari kesuksesan itu bukan kegagalan, tetapi berhenti. Jadi ketika Oh, kamu yes, berhenti, yes. maka selesailah segalanya. Yes. Ya ini malam ya ada Suhu Nengsiu juga join ya. Wah, Ya, salam ya. kenal. Nah, ngobrol lebih lanjut ini kok. Nah, kan di bionya Koko ditulis Ketua Billionaire Mindset. Nah, ini bisa dijelaskan sekilas tentang Ketua Billionaire, tentang Billionaire Mindset ini? Oh iya bisa. Jadi itu sebuah wadah komunitas yang didirikan oleh Pak Anton Teddy. Beliau Ya, seorang pengusaha yang punya franchise 250 cabang, mungkin muri ya, rekor muri ya. Malam Pak wow. Jimmy dan teman-teman semua. Nah, di tengah kesibukan beliau selalu berbagi inspirasi dan kebaikan buat teman-teman para pengusaha dan profesional. Jadi setiap jam 5 sore beliau tempat dia punya tour travelnya sudah tutup, dia akan menuju ke tempat usaha makanannya dia namanya Bakmi HCM.
Dan di Plaza Semanggi, Bakmi HCM ini ada. Tempatnya itu dia setiap sore berikan untuk teman-teman berkumpul, sharing seputar pengetahuan tentang bisnis, insight-insight bisnis, ya. Iya. Dulu kan belum ada Instagram. Kalau Iya. maksudnya dulu Instagram itu belum populer lah. Jadi banyak sekali teman-teman yang mendapatkan insight-insight bisnis di komunitas tersebut. Awalnya cuma 5 orang, tapi perkembangannya di kemudian hari menjadi puluhan grup WhatsApp dan juga sudah ribuan membernya. Iya. Memang ini sebuah komunitas pengusaha profesional yang luar biasa karena di dalam ada Pak Andri Wongso, ada Miss Meridiana, ada Pak James Kwe, dan Kotomi sebenarnya dulu adalah anggotanya, member aja. Iya. Namun perjalanan saya belajar di komunitas positif ini tidak terlepas saya juga diproses Tuhan. Jadi saya mengalami yang namanya titik terendah justru di saat saya berada di dalam komunitas positif ini. Apakah saya berhenti saat mengalami titik terendah? Ya, rasanya ingin berhenti dan saya malu untuk bergaul dengan orang-orang positif. Iya. Dan rasanya minder, tiap kali datang acara, saya bangkrut, orang lain sukses gitu ya. Tapi Iya. mental kita yang harus, kalau sudah tahu kondisi keuangannya bangkrut, maka mentalnya kita yang harus sukses. Setidaknya masih Yes. memiliki mental sukses itu akan membuat dirimu sukses gitu ya. Iya. Kalau bangkrut itu kan faktor luar, sekali lagi faktor luar. Tapi mental sukses itu dari dalam. Yang menghantarkan kamu untuk sukses kembali itu adalah yang dari dalam, bukan dari Iya. luar. Corona datangnya dari luar, bukan dari dalam. Tapi kanker Iya. itu datangnya dari dalam. Dari Karena dalam. kamu tidak bisa merawat tubuh, tidak bisa menjaga kesehatan, dan kamu gelisah, kamu dendam, kamu marah, kamu benci, nah itu penyebab cancer. Ya, Iya. salah satunya lah ya. Iya. Stres, stroke, ya kan? Iya. Ya, nah jadi kalau misalnya corona itu dari luar. Nah, bisnis gagal itu dari luar. Tapi mental sukses itu dari dalam. Nah, keputusan Kotomi untuk tetap bergaul dengan orang positif, saya melayani sebagai yang apa namanya waiters ya. Saya itu penerima Writers. tamu gitu ya buat acara itu. Iya, jadi penerima tamu di acara itu. Iya. Dan ya, ketika kita mau diproses dan kita belajar dari sisi kehidupan melayani, maka di situ kita akan menemukan bahwa kesuksesan itu hanya tentang waktu yang kita setia dalam menjalani, apakah kita mau berhenti atau mau terus proses berusaha. Dan tanpa terasa, mungkin 2-3 tahun saya berproses menjadi member, saya banyak membantu orang-orang. Ketika kita membantu orang lain, maka Tuhan membantu kita. Amin. Dan di kemudian hari, tak kala ada penobatan untuk ketua umum berikutnya, saya bukan yang mencalonkan diri, dan saya juga tidak pernah berkeinginan mencalonkan diri. Bagi saya sudah merupakan satu kehormatan kalau misalnya bisa belajar di komunitas positif. Iya. Namun, ya banyak yang memilih karena karakter integritasmu akan menentukan siapa dirimu. Dan ya singkat cerita dari Dewan Pembina menetapkan Kotomi lah yang justru di tengah-tengah saya dalam kondisi titik terendah, saya diangkat untuk menjadi Ketua Umum Billionaire Mindset Indonesia. Dan di momen tersebut memang dalam waktu 2-3 tahun, saya saat itu juga Tuhan pulihkan semua, tidak ada yang kurang. Amin. Bahkan Yes. dari titik terendah, saya menuju ke titik yang terindah. Amin. Ya, kira-kira Yes. gitu. Wow. Di sini saya nangkep poinnya. Yang penting kita tetap setia melakukan bagian kita ya, kok. Ketika kita setia melakukan yang terkecil pun kita setia, pasti Tuhan akan berikan yang lebih besar lagi kan. Nah, ngomong-ngomong tentang titik terendah. Nah, malam hari ini kan saya mengangkat tema Nothing is Impossible.
tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ini saya melihat sekilas tentang kisah dari Kotomi yang dahulu penjual koran hingga sekarang saat ini sukses. Ya, ini bisa dikisahkan secara singkat saja. Kalau kisahnya, saya rasa nggak bakalan singkat ya, Iya, karena itu sampai YouTube-nya aja berjilid-jilid gitu ya. berjilid-jilid. Iya, Ya, teman-teman bisa nanti cari aja keywordnya pakai Tommy Wong. Saya rasa yes. sebagian di sini juga teman-teman sudah kenal saya. Namun yang paling penting adalah intisari dari yang bisa saya bagikan malam ini. Iya, Barang siapa yang setia dalam hal-hal yang kecil di dalam hidup ini, barang siapa yang bisa mensyukuri apapun nikmat yang kecil di dalam hidup ini, barang siapa yang bisa tetap punya satu eksistensi dalam melakukan hal-hal yang dipercayakan, yang nampaknya kecil di mata manusia, Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang besar, yang begitu indah amin. dalam kehidupannya. Amin. Siapa yang bisa setia dalam perkara yang kecil, dia baru layak untuk diberikan kepercayaan yang besar. Kalau Iya, orang itu dia bangun tidur, dia tidak bisa membereskan tempat tidurnya, apa yang bisa dipercayakan ketika perusahaan besar mau memberikan dia mandat untuk mengembangkan bisnis atau mengembangkan proyeksi daripada perusahaan itu secara besar. iya, Sedangkan membereskan tempat tidurnya pun dia tidak mau. yes. Mengambilkan air minum buat orang tuanya pun dia tidak mau. Apa yang kamu harapkan dengan memperkerjakan orang seperti ini dan kamu berharap bahwa dia akan menghormati pimpinannya? Iya, Jadi siapapun di dalam hidup ini, karakter integritas akan sangat menentukan kesuksesanmu. Dan bicara tentang kesuksesan, seringkali kita banyak mendengarkan apa kata orang lain, iya, mendengarkan ributnya suara-suara dari luar. Kembali yes. lagi, kalau kami bicara tentang luar, jadi faktor luar. Iya, Namun kita lupa untuk mendengarkan suara dari dalam hati. Kita lupa iya, untuk mendengarkan yang dari dalam. Corona adalah dari luar, tapi stroke, stres itu semua dari dalam. Jadi iya, ketika kamu setiap hari bermedia sosial, Instagram, Facebook, mendengarkan ocehan-ocehan orang, iya, label-label orang lain atas dirimu, kapan kamu akan mendengarkan suara hatimu? iya, Sudahkah kamu memejamkan mata sebentar, lalu mendengarkan dengan baik, bukan suara-suara yang datang dari luar, tetapi justru suara yang dari dalam hatimu? Sebenarnya apa sih makna suksesmu? Sebenarnya ketika kamu bangun pagi, kamu sudah berdoa, bersyukur pada Tuhan belum? Untuk iya, hari yang baru yang kamu bisa terima, sedangkan hari yang kemarin menjadi satu hari terakhir bagi orang lain. Maksudnya bagaimana Kak Tommy? Ketika kita bangun pagi, kita bisa hidup, menikmati nafas, menikmati perjalanan berikutnya, menikmati kehidupan ini, iya, ya kan? iya, Bisa jadi kita lupa bersyukur untuk hari kemarin. Dan iya, bicara lupa bersyukur pada hari kemarin, ternyata hari kemarin itu adalah hari terakhirnya seseorang yang sedang terbaring di rumah sakit. Hari terakhirnya seseorang yang mengalami penderita penyakit. iya, Hari terakhir seseorang yang mungkin dia mengalami kecelakaan yang begitu tragis. Lalu, mengapa kamu bermuram durja dengan kata-kata label dari orang lain, dengan cacian maki, tulisan-tulisan dari haters, dan iya, kemudian kamu meragukan bahwa ketika kamu hidup, bisa bernafas sehari lagi hari ini, kamu ragu bahwa kamu bisa menjalaninya karena himpitan hutang, problem rumah tangga, tabungan yang iya, terkuras, kena PHK, itu semua adalah faktor-faktor luar. Kenapa kamu tidak mencoba untuk tidak berputus asa, tapi terus melangkah karena kamu sudah bisa melewati satu hari kemarin, itu adalah satu kepercayaan yang indah yang datang dari Tuhan. amin. Tuhan saja tidak pernah putus asa untuk memberikan kamu nafas dan kehidupan, lalu mengapa kamu berputus asa kepada Sang punya kehidupan yaitu Tuhan? Iya, Terkembali kepada kamu lagi. iya, wow. Ya, ya. Oh, mantap ini kok. Nah, ngomong-ngomong tentang sukses ini kok.
kita harus tahu dulu arti sukses. Kan sebagian kita biasanya mengartikan sukses ini dari harta yang kita terima. Nah, apakah benar kesuksesan ini hanya kita ukur dari harta yang kita terima, ataukah kesuksesan itu bisa diukur dengan hal yang lain? Menurut Kotomi bagaimana? Kalau misalnya sukses itu adalah harta, sukses itu adalah materi, Ya. baiklah, mari kita bertukar peran sejenak ya. Kalau ini punya uang berapa yang menurut kamu pengen? Punya uang terbanyak berapa yang kamu pengen? 1M sih pasti. Oke, Kurang 1M ya. ya. Baiklah, oke. Baiklah, dikabulkan. Namun, yang memberikan kepada kamu adalah, tentu dia ingin mendapatkan apa yang baik juga dari kamu ya. Kamu Iya. menginginkan kan? Baik. Beliau katakan bahwa saya akan memberikan kamu 1M, tapi tolong berikan saya 1 buah bola mata kamu. Dan bahkan saya bersedia kasih 2M kalau kamu bersedia memberikan dua-duanya. Ya. Bersediakah kamu? Nggak bersedia pasti. Kenapa enggak? Bukankah kamu telah menyia-nyiakan tiap hari matamu dengan melihat media sosial orang lain? Bukankah tiap hari kamu menyia-nyiakan matamu untuk melihat hal-hal di luar sana yang membuat hati kamu iri? Bukankah mata ini tidak berguna ketika segala hal tentang hal-hal yang jahat dalam hidup ini, tentang hal-hal kecewa dalam hidup ini, kamu lihat semua, sedangkan kamu sekarang dikasih satu potensi yang indah, di mana kamu ditawarkan 1 miliar untuk 1 mata, 2 miliar untuk 2 mata. Kenapa kamu tidak berikan? Bukankah mata kamu seringkali menangis karena kamu kecewa, dihina orang tua, dibilang gagal, dihina teman, dibilang kamu receh, di mata kamu banyak melihat kenyataan-kenyataan yang pahit. Mata kamu penuh dengan amarah, mata kita penuh dengan kesedihan. Kenapa kamu nggak kasih matanya? Kasih saja kan? Kan kamu dapat uangnya. Ternyata kamu tidak bersedia kasih. Kenapa? Karena di matamu inilah kamu akan melihat masa depan. Di Ya. mata kamu inilah kamu akan tahu betapa indah dan baiknya Tuhan. Apalah Yes. artinya 2 miliar kalau sampai mata ini hilang? Mata Iya. ini tidak bisa diukur. Lalu sekarang saya mau tanya, berapa harga telingamu? Berapa harga, kalau tadi kamu bilang bola matamu ini 1 miliar, sekarang ada berapa harta yang ada di dalam tubuhmu? Bukankah Ya. kamu adalah orang yang begitu kaya? Lalu kenapa kamu tidak merasa bahagia? Berbahagialah. Berbahagia adalah mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bukan menginginkan apa yang belum kita miliki. Wah. Ya. Berarti kita jangan selalu mengukur tentang apa yang kita miliki, tentang harta yang kita dapat ya. Tetapi kan kita sudah diberi lengkap seperti ini, itu juga anugerah dari Tuhan ya, Bu. Iya. Ya, ya. Oke. Banyak anak muda kan kadang-kadang mengukur kesuksesan dia mereka lihat di media sosial. Wah Ya. keren, yang ini bisa beli mobil mewah. Wah keren, ini bisa beli mobil sport. Wah keren, bisa beli kondominium. Wah keren, keren ini, keren itu. Tapi pertanyaannya, mindsetnya sudah keren belum? Ya. Ingin menjadi seorang bilioner, is okay, nggak masalah. Tapi apakah kamu memiliki bilioner mindset? Ya. Apakah kamu memiliki hati yang berbagi? Billionaire mindset itu bukan tentang jutawan dalam artian dia memiliki harta yang begitu banyak secara materi. Tapi sedekahnya dia bertubi-tubi. Dia berbagi luar biasa. Sanggupkah kita sudah memiliki mental seperti itu? Terkembali kepada kita lagi. Iya, iya. Wah. Nah, tapi seringkali kita juga mendengar ini kok, istilah rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput kita. Nah, ini apa yang mempengaruhi kita berkata seperti itu menurut Tom? Ya karena kita seringkali mendengarkan apa kata-kata dari luar, melihat apa yang dari luar, tapi lupa untuk melihat ke dalam, lupa mendengarkan suara hati. Izinkan saya cerita tentang satu cerita untuk Ya, berbagi kebaikan ya. Tadi ada ya, Novita, silakan. ada Sumitam, ada Jonathan, ada teman-teman yang luar biasa ya. Ya, Jadi gini, Alkisah satu saat saya ingat persis kisah ini adalah
seorang direktur dia kehilangan jam tangannya. Jam tangan itu bukan jam tangan yang mahal. Jam tangan itu adalah jam tangan pemberian almarhum kakeknya. Dan karena itu jam mempunyai nilai yang begitu istimewa, dan dia kehilangan di tempat kerjanya, ruangannya dia begitu besar gitu ya. Ruangannya begitu besar, komputer, teknologi, CCTV, semuanya ada. Perusahaannya begitu besar, dia punya banyak pegawai. Dia bingung. Lalu dia kumpulkan semua pegawainya, diminta masuk ke dalam ruangan untuk membantu mencarikan jam tangan itu. Banyak sekali pegawainya nggak habis pikir. Ini bos bisa beli Richard Mille, bisa beli Rolex, bisa beli apa saja. Ngapain juga cari jam tangan butut yang sudah pemberian kakeknya? Aneh. Aneh sekali gitu loh. Tapi Ya, karena ini pimpinannya yang mau, direktur ini yang mau nggak mau mereka mulai cari. ya, Cari, semuanya cari, nggak dapat. Karena nggak dapat, direktur itu marah, memukul meja. Dia kesal sekali, dia sangat kehilangan jam tangan itu. Dia pukul sedemikian keras meja itu sampai office boy yang di luar yang biasa membawakan cangkir minum itu kaget. Lalu ya, si office boy berusaha mendengarkan suara di dalam ruangan. Kan dia nggak diizinkan masuk. Yang boleh ya, masuk adalah para pegawainya. Ketika dia menguping, dia mendengarkan bahwa si direktur ini bilang, "Hei kamu orang semua, barang siapa di antara kalian yang bisa ketemukan jam tangan almarhum kakek saya akan menaikkan pangkatnya dan saya akan memberikan hadiah uang 500 juta. Wah, langsung semangat semuanya. Tapi tunggu dulu. Kalau sampai dalam waktu 1 jam mendatang, tidak seorang pun dari kalian bisa menemukan jam tangan yang ada, saya akan pecat semuanya. Wah, paniklah mereka. ya, Kalau dapat, paling cuma satu orang yang dapat hadiah. Tapi kalau misalnya nggak dapat, semuanya dipecat. Wah, mereka panik sekali. Mereka cari. Waktu berlalu, 30 menit. Semakin keringet dingin. Cari. Nggak dapat semua. ya, Sampailah di menit ke-50, hanya tersisa 10 menit. Sebuah ketokan terdengar. ya, Dan direktur ini dengan marah, siapa itu? Masuklah si pembawa kopi office boy ini, masuk ke dalam. Permisi Pak, demi kebaikan teman-teman di sini semua supaya tidak diberhentikan. Kalau mereka diberhentikan, saya juga akan diberhentikan. Saya mohon kepada Bapak, jangan berhentikan saya. Saya tanggung jawab pada ibu saya, adik saya nggak punya ayah. Teman-teman saya ini kalau sampai Bapak pecat, saya tidak bisa menyajikan kopi bagi mereka. Boleh tidak, saya minta Bapak dan teman-teman semua keluar dari ruangan, dan saya janji 10 menit sisa terakhir ini, saya pasti bisa menemukan jam tangan Bapak. ya, Si direktur ini karena begitu menginginkan jam tangannya, baiklah, saya kabulkan. Tapi awas ya, kalau sampai kamu nggak dapat, pokoknya semuanya akan dipecat. Baik Pak, teman-teman yang di kantor itu merasa, aduh orang bodoh, sekolah paling SD ya, office boy, bisa menemukan mereka, mencibir, mereka ketawa. Tapi karena mereka juga bingung ya, nggak ketemu-ketemu, ya, ya sudahlah mereka keluar semua, si direktur pun keluar. Ketika sudah keluar, si pegawai ini mengunci pintu, lalu ya, waktu berlalu. 1, 2, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Tiba-tiba terdengar bunyi pintu, ceklek, kebuka lagi. ya, Pintunya kantor direktur. kantor. Kamu tahu apa yang terjadi? Si office boy ini berdiri dan memberikan kepada si direktur Direktur. 1 jam tangan yang dicari. Ya, Wah, kebingungan luar biasa. Kebingungan luar biasa oleh si direktur ini dan juga teman-teman yang tadi menghina.
Bagaimana orang cuma lulusan SD, office boy bisa menemukan jam tangan seperti ini? Iya. Dan si direktur tidak habis pikir, lalu dia memanggil si office boy ini untuk diwawancara. Saya akan menaikkan gajimu, saya juga akan menaikkan pangkatmu, namun sebelumnya kamu harus menjawab saya. Kenapa orang-orang segini banyak tidak bisa ketemu, tapi kamu bisa menemukan jam tangan saya? Iya. Bagaimana cara kamu? Dia katakan, Pak, caranya sangat mudah. Saya mematikan suara-suara yang ada di dalam ruangan ini. Saya meminta Bapak dan teman-teman keluar karena saya ingin ruangan ini hening. Saya mematikan komputer, saya mematikan semua alat listrik yang ada di dalam ruangan ini. Dan saya belajar, ya benar dari si Julia, saya belajar untuk mendengarkan bunyi detik jam tangan dalam kesunyian. Iya. Ya, kalau ini bisa dimaknai, tadi juga ada yang menjawabnya benar, dari Junfang, dia dengan ruangan yang hening bisa mendengarkan detik jam. Jadi hanya orang yang sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, orang yang sudah tenang, orang yang sudah bisa tidak mendengarkan label-label orang lain, cuman tamatan SD, berharap ini, berharap itu. Tidak, dia berfokuskan bahwa kalau sampai ini semua teman-temannya diberhentikan, dia punya empati untuk kesian. Iya. Di situ akal dia berjalan. Dia memikirkan kalau ibu saya, adik saya, kalau saya tidak kerja sebagai office boy, nanti mereka kesulitan nafkah, nggak bisa makan. Dia memikirkan kebaikan bagi orang lain. Empatinya ada. Disitulah dia diberikan pencerahan, kecerdasan. Bahwa yang dia perlukan hanyalah untuk mendengarkan dengan sebuah ketenangan akan bunyi daripada detik-detik jam. Dalam hidup ini pula seringkali kita tidak pernah memberikan hati kita peluang. Kita selalu mengatakan bahwa rumput tetangga lebih hijau. Tapi kita lupa bahwa mereka rajin menyirami. Ada kalimat berikutnya yang seringkali tidak diteruskan. Sudahkah kita menyirami dengan baik hati ini? Sudahkah kamu menyirami hatimu dengan kebaikan? Sudahkah kamu menyirami mindsetmu dengan positive thinking, dengan karakter yang baik, integritas yang baik? Sudahkah kamu memupuk dengan cinta kasih, peduli pada sesama, perhatian pada orang lain, memberikan pertolongan bagi orang lain, memberikan peluang bagi orang lain? Ketika kita sibuk selalu untuk melihat keberhasilan orang lain, dan kita susah melihat orang lain senang, dan senang kalau melihat orang lain susah, maka tidak mungkin ada rumput yang akan menghijau di dalam hati kita, selain rumput di dalam hati kita pun akan layu. Iya. Iya. Terjawab ya tentang rumput tetangga yang lebih hijau ya? Wah, iya. Ilustrasi yang luar biasa, menginspirasi kita semua pastinya. Nah, untuk supaya kita bisa menyirami hati kita, apa yang langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yang pernah Tommy alami juga. Mungkin hidup bukan tentang motivasi. Hidup bukan hanya sekedar inspirasi. Hidup tidak bisa mengandalkan tentang hanya motivasi, inspirasi yang kita dengarkan. Tapi hidup memerlukan motivasi dan inspirasi diwujudkan dalam sebuah tindakan. Karena kita hidup makan nasi, kita hidup bukan makan gengsi, kita hidup makan nasi, kita hidup bukan karena sekedar motivasi dan inspirasi, tetapi tentang eksekusi yang apa yang akan kita lakukan hari ini. Jadi seberapa besar suatu tindakan yang kamu lakukan untuk kebaikan hari ini, baik kamu ataupun bagi orang lain, itu sudah merupakan satu bentuk eksekusi di dalam hidup ini. Mendengar banyak motivasi tidak akan merubah keadaan. Mendengar banyak inspirasi tidak akan mengubah keadaan. Tapi motivasi dan inspirasi diperlukan untuk menambahkan wawasan
dan kecerdasan. Iya. Namun untuk berubah menjadi kesuksesan diperlukan Bukan. doa, tekad, dan tindakan. Iya. Oke. Nah, ketika ngomong-ngomong tentang tindakan, seringkali kan kita berbicara tentang doa ya. Kita berdoa pasti memohon kepada Tuhan supaya pekerjaan kita dilancarkan, segala sesuatu kita diberkati. Tetapi ngomong tindakan, ini kan pasti langkah awal ini terasa sulit kok. Supaya melakukan eksekusi awal, ini kita pasti banyak sekali tantangan. Entah itu dari dalam diri kita, malas, kita terpengaruh oleh orang lain, akhirnya kita lebih bermain game atau hal-hal yang lain, kita terpengaruh hobi kita. Nah, langkah awal kan banyak tantangannya, supaya kita bisa melangkah, supaya tantangan itu bisa kita dobrak, kita hancurkan tantangan itu, dan kita bisa naik level ke berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kamu sudah menyadari bahwa rumput tetangga lebih hijau, Ya, maka yang harusnya kamu sadari juga bahwa rumput kamu tidak lebih hijau dari punya dia. Maka ya, disitulah diperlukan tindakan kamu untuk memupuk, merawat, dan menjaga. ya, Ya, seringkali kita itu sibuk memperhatikan faktor di luar, memperhatikan rumput tetangga yang hijau, tapi kita ya, lupa merawat yang di dalam, kita lupa mendengarkan yang di dalam. Nah, ya, begitu pula ketika kita itu malas untuk merawat. Tapi kan saya malas, ngapain juga saya konsistensi, ngapain juga saya merawat, kan repot, capek, malas ya. Ibarat kayak orang ya, mau gym gitu ya. ya, Awal-awal semangat, tapi lihat The Rock gitu ya, ototnya besar, lihat Deddy Corbuzier tuh ototnya besar, kepengin gitu ya. Tapi ya, habis itu cuma jalan seminggu, habis itu sudah luntur, tidak mau lagi. Dan mereka melihat itu begitu menginginkan, tapi mereka tidak mau melakukan. ya, Padahal untuk mencapai otot yang begitu besar, mengembangkan otot yang begitu besar, itu diperlukan konsistensi. Untuk kamu mencapai kesuksesan yang besar, kamu harus membuka kapasitas hati. Hanya dengan kapasitas hati yang besar, hanya dengan jiwa yang besar, hanya dengan kamu punya welas kasih, membantu sesama, disitulah ya, Tuhan akan memberikan kamu kesuksesan yang besar. Caranya bagaimana, Koko? Gampang. Kamu mulailah memperhatikan dalam hidup ini orang-orang di sekitarmu, apa sih yang menjadi kebutuhan mereka yang bisa kita tolong. ya, Maksudnya gimana kok? Bantulah ayahmu, bantulah ibumu. Jangan menghina mereka dengan kata gaptek. ya, Bantulah ayahmu, bantulah ibumu. Cintailah mereka dengan ketulusanmu. Seringkali orang hanya mau foto sama yang warnanya rambutnya merah hijau. Tapi mereka lupa memeluk ayah dan ibunya. Bantulah dirimu. Ketika kamu sukses, kamu tidak punya ayah dan ibu, apa yang mau kamu peluk? 9 bulan ibumu mengandung kamu. Lebih dari 9 tahun dia berjuang buat kamu saat kamu SD. ya, Hari ini, apa perlakuanmu bagi ibumu? Apa perlakuanmu bagi ayahmu? Jelas rumput tetangga lebih hijau. Karena kamu tidak pernah berbakti pada orang tuamu. ya, Sudahkah kita berbakti pada orang tua kita? Sudahkah kita memeluk mereka? Sudahkah kita bisikan di telinganya? Ayah, ibu, aku mencintaimu. Mungkin saat ini aku belum berhasil, tapi itu tentang sebuah kesuksesan, tentang perjalananku. Aku akan nurut, aku akan mematuhi sebagai baktiku. Aku harus berbakti. Engkau berjuang buat aku, engkau menahan rasa sakit, engkau sampai irit tidak makan hanya untuk aku. Aku mungkin bisa hari ini berpakaian bagus, tinggal di rumah yang bagus. Tapi apa yang telah aku lakukan untuk kalian? Aku belum apa-apa. Tapi ada satu hal yang aku bisa. Aku bisa mencintai kalian. Aku bisa
memaafkan kata-kata yang telah kalian sakiti aku. Mungkin ibu atau ayah pernah katakan, anak nggak berguna, coba lihat orang lain lebih sukses, ya kan? Sehingga akhirnya Iya. membuat kita juga terpicu untuk melihat, wah rumput tetangga memang lebih hijau. Karena Hijau. memang ada kalimat-kalimat seperti ini. Maafkanlah, maafkanlah. Itu hal-hal yang sangat seringkali dalam hidup itu memaafkan, terima kasih, itu kita tidak lakukan. Iya. Karena kita tiap hari sibuk untuk melihat keadaan di sekeliling kita. Padahal kalau kamu mau mencapai yang namanya kesuksesan, itu dimulai dengan maafkanlah dirimu sendiri, memaafkanlah orang-orang di sekitarmu, Iya. dan belajarlah untuk mencintai dirimu. Kamu lahirnya dari siapa kalau bukan orang tuamu? Belajar dari Yes. hal yang sederhana. Hubungan dengan Tuhan diperbaiki, ini spiritual. Iya. Hubungan dengan horizontal itu dengan orang tua yang Orang tua. terdekat itu diperbaiki. Kemudian belajarlah untuk membumi. Iya. Membumi itu adalah menolong orang yang lebih susah dari kamu. Yang memang susah ya, yang Iya. memang lebih susah. Ya. Jadi Iya. kalau di bahasanya Mandarin itu ada Tian Ti Ren. Tian itu langit, Ti itu Ren itu manusia, Ti itu bumi. Jadi kalau kamu mau siklus tiga-tiga ini bisa berjalan dengan baik, maka perbaikilah hubunganmu dengan Tuhanmu, Iya. perbaiki hubungan dengan orang terdekatmu yaitu keluargamu, dan bantulah orang-orang yang lebih lemah, lebih susah, kaum duafa, ya Iya. mereka yang membutuhkan pertolonganmu. Maka niscaya kamu sudah mencapai kesuksesan dalam hidup ini. Yes. Wow, luar biasa, Ko Tommy. Nah, ketika kita hidup di dunia ini, Ko, kita kan tidak terlepas dari yang namanya masalah. Tetapi segala sesuatu yang ada di dunia ini kan hanya bersifat sementara, termasuk masalah juga bersifat sementara. Mungkin saat ini masalah datang, tapi kemudian besok hari masalah itu hilang, tapi berganti masalah yang lain. Tetapi Hmm. kenapa seringkali kita sebagai manusia ini, kita menumpuk masalah demi masalah dan akhirnya kita membuat kita seperti depresi, membuat kita akhirnya memilih untuk bunuh diri. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah hari ini? Seharusnya masalah hari ini cukup untuk hari ini. Masalah besok punya masalah sendiri. Nah, bagaimana kita mengubah mindset orang supaya masalah hari ini cukup untuk hari ini dan tidak terbawa oleh ke hari-hari berikutnya sehingga hidupnya tidak bertambah berat lagi. Menurut Ko Tommy bagaimana? Belajarlah untuk tidak mempertanyakan pertanyaan yang sudah kamu jawab sendiri. Ini bukan tentang kamu aja loh, tapi Iya, tentang semua orang. Tentang semua orang. iya, iya, Selama tadi kamu bertanya, sebenarnya jawabannya sudah di dalam itu semua. oh, Banyak orang suka. Dia suka bertanya, apa sih rahasia sukses kamu? Apa sih rahasia suksesnya si Jack Ma? Apa sih rahasia suksesnya si Warren Buffett? mm, Sukses mereka bukan bahagiamu, tapi iya, bahagiamu adalah kesuksesanmu. Jadi di dalam pertanyaan kamu tadi, semuanya sudah terangkum dengan begitu indah. Kamu telah memberikan jawabannya. iya, Bahwa iya, andai kata jika memang kekayaan ini tidak selamanya, maka kesusahan, kesulitan, penderitaan, penyakit ini pun akan berlalu. Corona ini iya, akan berlalu. Pertanyaannya, selama masa proses corona ini, apa yang sudah kamu pelajari? Apa yang iya, sudah kamu miliki? Apa yang sudah kamu lepas? Apa yang sudah kamu gali? Kembangkan potensi. Tanpa corona kan mungkin aja IG Live seperti ini tidak ada. tidak ada, iya, Tapi kamu berani memaksimalkan dirimu, mencoba, iya, ya kan? Jadi iya, pertanyaan dalam hidup ini selalu disertai dengan jawabannya. yes, Namun kita selalu sibuk untuk mempertanyakan, bukan mendengarkan jawaban yang sesungguhnya sudah ada di dalam hati. Banyak iya, orang mencari cinta, banyak orang berusaha mendapatkan cinta, iya, banyak orang menginginkan dicintai, tapi ternyata mereka lelah, mereka capek, mereka tidak bisa menemukannya di mana-mana.
Kenapa nggak bisa Ya, ketemu? ya terlalu sibuk mencari di luar. Karena cinta sebenarnya ada di dalam hati. Iya, Cinta tidak kemana-mana. Cinta tidak iya, kemana-mana. Cinta kepada orang tua, cinta kepada guru kita, cinta kepada mentor kita, cinta kepada saudara kita, semua ada di dalam diri kita, nggak kemana-mana. iya, Ketika kamu sudah bisa berdamai dengan dirimu, niscaya pasti rumput kamu pasti lebih hijau. Dan tidak yes, masalah kalau rumput kamu itu lebih hijau dari tetangga, jangan jangan mempermasalahkan atau lagi menghina mereka. Tapi iya, ajarkanlah bagaimana mereka bisa mempunyai rumput yang sama-sama segar, sama-sama hijau, dan sama-sama kalian bisa bahagia. iya, Belajar untuk melihat orang lain senang, dan berempatilah untuk melihat orang lain susah. Berbagi ilmu kebaikan kepada sesama, dan nikmatilah kehidupan ini sebagai bagian dalam suatu perjalanan kita tersenyum bersama-sama. iya. Wow, yes, yes. Thank you buat masukannya tadi kok. Ya, seringkali kita bertanya-tanya, tetapi ternyata yang kita tanyakan sudah ternyata di jawaban kita sendiri ya. Ya, ini sebuah Ya, pelajaran yang berharga juga. kita sering kan, kita murung ketika lihat orang lain gembira. Kita susah lihat orang lain tertawa. Tapi saat kita lihat orang lain sedih, lihat orang lain terjatuh, kita Ya, tertawa. iya, Di mana kedamaian hati? Di mana? iya, Di mana letak kewajarannya? iya, Senyuman ini baru bisa muncul ketika melihat orang lain jatuh susah. Merasa lebih mm, menang, lebih jumawa. Tapi iya, pertanyaannya sekarang, saat merasa susah, bawaannya pengen bunuh diri. Kenapa? Ya karena merasa bahwa ini game over, selesai lah sudah. Dan tidak iya, nerima bahwa orang lain senang. Nggak ada yang salah kan dengan orang lain senang. iya, Nggak ada yang betul. salah kok dengan mereka tertawa. Tapi belajarlah untuk tidak merendahkan dirimu. Belajarlah untuk tidak mengakhiri hidupmu. Belajar untuk merawat yang Maha Kuasa telah memberikan anugerah dalam hidup ini. Iya, oke. Nah, bagaimana ini kok untuk menghadapi masa-masa yang akan datang? Ini kan kita akan menghadapi masa yang new normal juga ya, terutama saat ini di era digital. Nah, ini banyak sebagian kita yang usia sudah lanjut ya, kita pastinya gaptek tentang media sosial, digital. Nah, bagaimana ini tips-tips dari Kotomi supaya kita dapat tetap survive di dalam kehidupan ini di masa yang akan datang di new normal nantinya? Ya kalau buat yang generasi milenial, mereka kembali kepada berbakti pada orang tua, belajar empati dan juga mengasihi sesama. Tapi kalau Ya, buat yang mereka yang sudah senior, cara melewati corona ini, kalau sudah menyadari bahwa dia gaptek dan sebagainya, maka kuncinya satu kok. Belajar mengasihi, belajar memaklumi, belajar mengerti bahwa ya, keadaan ini sudah berubah dan yang paling penting adalah belajar beradaptasi. Belajar untuk ya, beradaptasi, menerima bahwa anak-anak milenial ini lebih canggih, mereka lebih cerdas, dan kita ikut menikmati kebahagiaannya. Lalu bimbing mereka, ya kan? ya, Ajarkan mereka tentang cinta kasih, ajarkan mereka tentang persistensi, jadi persistence ya, karena ya, banyak sekali anak-anak muda itu yang di bidang digital sukses satu hari, tapi besok kalau omsetnya turun langsung nyerah. Sedangkan di ya, sini kan banyak sekali orang-orang senior yang kita lihat belajar dari papa mama kita, mereka tidak terbiasa. Ketika mereka mengalami kegagalan, mereka nggak langsung mengakhiri dengan bunuh diri. Ketika mereka ya, cekcok dalam rumah tangga, mereka tidak langsung untuk berpisah. Tapi ya, mereka berusaha memperbaiki hubungan yang ada. ya, Makanya anak mereka bisa sampai 8, ada yang anaknya sampai 12. Karena ya, bukan tentang itu, karena mereka mempertahankan cinta kasih. Seringkali kalau kita marah sedikit dengan pacar, pacar beda sedikit pandangan dengan kita, langsung kita hakimi dan kita langsung bubar. Kamu tidak ya, cocok sama saya, ya kan? betul. Padahal maknanya pacaran, maknanya menikah, maknanya berumah tangga, maknanya kamu berinteraksi dengan orang lain adalah belajar melayani, Nah, nih, ya, belajar memaafkan, belajar mengasihi.
yang dimana yang menunjukkan bahwa kamu berkuasa atas orang lain. Iya. Seninya orang berkomunitas, seninya kita itu bisa diterima berpartnership adalah belajar menghargai bahwa orang lain punya pandangan yang beda sama kita, bahwa orang lain punya agama yang beda sama kita, bahwa orang lain punya kepintaran yang beda sama kita. Kita mau belajar untuk menerima dia, belajar Iya. untuk menerima dia, belajar untuk memaafkan dia. Kalau kamu memiliki kunci-kunci seperti itu, rasanya kehidupan ini networkingmu begitu kuat, kamu tidak akan mengalami kesulitan apapun. Iya. Wah. Nah, tetapi kan seringkali sebagai anak muda saya juga ketika saya saat ini saya muda ini ya memaafkan untuk menerima orang lain. Ini kan terasa sulit. Menurut pengalaman Kotomi waktu perjalanan waktu masih muda. Nah, bagaimana bisa melewati hal seperti itu? Saat Kotomi masih muda, berarti Kotomi sekarang udah tua banget ya. Ya, ya waktu masih usia-usia Ah, remaja. oke oke. Oke. Saat-saat seperti itu memang saya penuh dengan temperamen. Saya sangat-sangat ingin menguasai karena sebagai anak yang kehilangan orang tua pria, ya ayah, Ya, saya berjuang hidup di Surabaya, makan dari sisa makanan teman-teman yang saya harus kumpulkan sebelum cuci piring, saya ya, makanan campur seperti itu, dan saya tidak punya pilihan lain. Kalau kamu belajar hidup di Wonokromo, kamu kan di Surabaya, kamu tahu ya, kerasnya kampung Maduro, ya kan? betul, ya, Tentu karakter integritas itu semua dibentuk melalui suatu proses perjalanan hidup. ya, Tidak perlu untuk menjadi pribadi yang sempurna. ya, Tidak perlu memaksa dirimu dengan umur yang sepagi ini untuk sempurna dalam segalanya. Saat ya, itu Kotomi ingin semuanya sempurna, tapi ternyata tidak pernah aku bisa mencapai kesempurnaan. Nah, ya, begitu pertanyaan kamu tadi bagus, jangan terlalu melabel dirimu dengan semua kesempurnaan yang ada. Karena sempurna ya, itu hanya miliknya yang kuasa. Belajar untuk menerima dirimu seutuhnya saja. ya, Ini setuju. aku, ini aku. Ya, Ini aku sayang orang tuaku, aku sayang Tuhanku, aku sayang kepada keluargaku, kepada orang-orang terdekatku, dan aku akan melakukan semampuku. Ini aku. Jadi, apapun yang kamu lakukan sekarang ini, jangan sampai tiba-tiba kamu berubah menjadi sosok Tommy Wong, atau kamu menjadi, katakanlah idola siapapun gitu ya. ya, Tapi, belajarlah untuk menjadi seorang Haris, menjadi ya, dirimu sendiri, namun yang penting adalah tidak menyakiti orang lain. ya, Ketika kamu tidak menyakiti orang lain, maka setiap hari hidupmu adalah hari-hari yang baik. amin, yes. Ya, wow, luar biasa ini kok malam hari ini tak terasa juga tinggal 5 menit dan sebentar lagi Kotomi akan live lagi jam 10 ya. Ya, mungkin Ya, nggak di apa-apa. Kotomi, kalau kamu memang belum istirahat, Kotomi akan memberikan kamu kesempatan istimewa 5 menit untuk hadir ya. Nanti biasanya kan ya, Kotomi IG Live ini saya akan kasih kesempatan buat teman-teman untuk hadir 5 menit. Saya perkenalkan kamu di komunitas ini juga ya. iya, iya. Oke. Terima kasih sebelumnya aku. Eh, ini untuk terakhir pertanyaan yang terakhir ini, Ko. Nah, untuk Hmm. pesan-pesan aja yang akan Kotomi sampaikan bagi terutama generasi-generasi muda ini supaya bisa seperti yang disampaikan Kotomi menjadi diri sendiri. Jangan kita menjadi seperti orang lain, tapi jangan juga kita eh, berusaha untuk mencapai kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Nah, pesan-pesan apa yang dapat Kotomi sampaikan bagi kita semua? Kalau kamu bisa membeli mobil mewah, bisa membeli mobil sport, apa ya rasa yang kamu dapatkan?
pasti bahagia ya. Bahagia, baik. Kalau kamu bisa dicintai ayahmu, dicintai ibumu, mereka bangga sama kamu bisa memeluk mereka, kamu masih keburu untuk ngucapin di telinga ibu dan ayahmu, aku sayang sama ayah dan ibu. Kira-kira perasaan apa yang kamu miliki? Wah, sangat apa ya, sangat bersyukur, sangat lebih bahagia dibandingkan dengan memiliki mobil mewah kalau Bahagia, menurut saya. Ya. bahagia, baik, oke, bahagia juga ya. Kalau sekarang kamu bisa menolong ada bambung ya, anak-anak jalanan di depan yang tidak berdaya, sudah 2 hari tidak makan, terus kamu bisa kasih dia makanan, kamu bisa, bahkan kamu bisa menyelokolakan, kamu kasihan, kamu tahu ini anak-anak yang terlantar, dan kamu memberikan bantuan, rasa apa sih yang kamu dapatkan? Sama sih, menurut saya sih tetap ada ya bahagia sukacita seperti itu. Maka jawabannya cuma satu, berbahagialah. Iya, Sampai ketemu di iya, 10.01 sebentar lagi, ya. iya. Oke. Terima kasih Ko Tommy, kehormatan sekali bisa berjumpa dengan Ko Tommy malam hari ini. Sukses selalu Ko. Ya, Sampai jadilah pribadi yang jumpa. Iya, bahagia. amin. Yes. Terima kasih semuanya.